Hello students, good morning. How are you today? Good. I'm glad to hear that. Okay, you are fine as I am fine here. Kita lanjut pelajaran kita. Still in chapter 4, tetap di chapter 4. This is how you do it. Focus on procedure text. Kita masih membahas tentang procedure text. Pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas apa itu procedure text, kemudian tujuan dari procedure text, langkah-langkah dalam menuliskan procedure text atau generic structure, dan kemudian ciri-ciri dari procedure text. Now, sekarang kita akan lanjutkan tentang some examples of procedure text. Kita akan bahas beberapa contoh lagi tentang text procedure. Oke, how to make fried rice. Cara membuat nasi goreng. How to make fried rice adalah aim atau goal. Cara membuat nasi goreng ini adalah langkah pertama dalam menuliskan teks procedure. Tujuan dari teks berikut adalah how to make fried rice. Bagaimana membuat nasi goreng. Ini adalah aim atau goal-nya. Next, ingredients. Ingredients adalah langkah kedua di dalam menuliskan procedure text, yaitu bahan ataupun material yang dibutuhkan untuk mencapai goal. Bahan atau material yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng. Kita bisa lihat ada ingredients. Next, steps. Steps adalah langkah ketiga dalam menuliskan procedure text. Langkah ketiga yaitu langkah-langkah yang dibutuhkan atau yang dilakukan untuk membuat nasi goreng. Ingat, langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan. Sama seperti pengertian atau definisi dari procedure text, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membuat sesuatu secara berurutan. Kita bisa lihat ada first, pertama-tama tentu ini adalah yang pertama dilakukan. And then second, yang kedua, third, yang ketiga, and then fourth, yang keempat, fifth, yang kelima, and then sixth, yang keenam, and finally, dan akhirnya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa mencapai nasi goreng atau mencapai tujuan. I want you to read this first. Saya mau kamu baca dulu mengenai how to make fried rice. Oke? Next, how to turn on an iPhone. How to turn on an iPhone. Bagaimana menghidupkan sebuah iPhone. Nah, ini adalah aim, tujuan. How to turn on an iPhone. Bagaimana menyalakan iPhone. Tetapi di dalam teks procedure ini tidak dibutuhkan bahan ataupun material. Minggu lalu sudah kita pelajari bahwa tidak semua teks procedure itu membutuhkan ingredients, bahan ataupun material yang dibutuhkan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Bagaimana menyalakan sebuah iPhone.
And then let's see the steps. Kemudian lihat langkah-langkahnya. Ya, ada 8 langkah. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan. Oke, we come to the next example. Kita akan lihat contoh yang berikutnya. But you have to read this first. Tapi tentu saja baca dulu ini anak ya. How to be the best student. Bagaimana menjadi siswa terbaik. How to be the best students. Nah, ini juga tidak membutuhkan ingredients, tidak membutuhkan bahan. Tapi kita punya goal. Mana goalnya? How to be the best students. Ini adalah goalnya. And then where is the steps? Kemudian mana langkah-langkahnya? Ya, we can read this first. Kita baca dulu. Ya. In order to be the best student in your school, you must first. Ada kata first di situ. Maka inilah yang harus kita lakukan pertama. Be optimistic about everything. Kita harus menjadi orang yang optimis untuk segala sesuatu. Ya. And then second, be a best student. Must study hard. Untuk menjadi seorang siswa yang terbaik harus kerja keras, harus belajar keras. Ini adalah langkah yang kedua, ya. Tidak membutuhkan ingredients, tetapi menggunakan steps, ya. Oke? And then let's see another steps. Kemudian kita lihat step yang berikutnya. Tadi yang pertama menjadi orang yang optimis, dan yang kedua harus belajar keras, study hard. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Ask question in class if you do not understand something. Mau bertanya jika kita tidak memahami sesuatu. Mau bertanya. And then next, let's go over some study habits. Harus memiliki kebiasaan belajar. Ya. Apa itu? Yang pertama, ya kita siapkan buku kita, pensil kita, atau hal-hal yang kita butuhkan untuk belajar. Kemudian, apalagi katanya? Habits, kebiasaan belajar tadi. Underline the words that you do not understand. Ya, garis bawahi mana yang tidak kita pahami. Ya. Kemudian apa? Ask your parents for tutoring. Jadi kebiasaan belajar yang baik itu apa? Kita memohon atau meminta bantuan orang tua untuk memantau. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan yang benar. Ya. And lastly, yang terakhir katanya di situ ya. Lastly, you will be on your way in becoming the best students. Remember, never give up and make a commitment to work your best. Dan yang terakhir adalah ingat, jangan pernah menyerah dan berkomitmenlah untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, jadi this is a procedure text. Ini juga merupakan text procedure. Oke, jadi kita bisa memahami bahwa text procedure itu tidak selalu terdiri dari aim, ingredients, and steps. Tetapi beberapa procedure text tidak memiliki ingredients. Contohnya mana tadi? Kita sudah pelajari yang pertama tadi, yaitu bagaimana menyalakan iPhone. Dan yang kedua di sini adalah how to be the best students. Bagaimana menjadi siswa yang terbaik. Oke. I think it's enough for procedure text. Saya rasa sudah cukup untuk procedure text. Make your note, buat catatanmu. And remember, do your best. Dan ingat, tetap lakukanlah yang terbaik. Okay, thank you for your attention. See you and bye.